Belum ditawar. Boleh dong, yang mana? Ini. Itu berapaan tuh? Ini 55 jadi 40. 40.000 sayang. 1000-an ada nggak? Nggak dapet deh kalau 1000 deh. Yang Ayah, Ya, Nak. aku mau nagih janji. What? Nagih janji apa, Nak? Kan sekarang sudah hari Minggu. Ayah janji kan mau belikan aku ikan cupang. Wih, sekarang udah hari Minggu ya, Nak ya? Cepet ya? Perasaan kemarin masih hari Sabtu. Ya udah, mandi dulu, Gi. Sebentar lagi ya nyusul. Mandi dulu. Sudah dong, aku sudah mandi. Harum banget. Oh, udah mandi ya? Ya deh, sebentar lagi mandi. Sekarang dah mandi ya. Cepetan ya ayah, mandinya 1 menit saja ya. Ya mandi sekarang. Ayah nggak usah mandi aja ya. Baunya juga nggak parah-parah amat. Oh ya, Nak, jangan lupa pakai masker. Udah kok. Waduh, Nak, pakai masker itu ini, Nak, maksud ayah, Nak. Masker. Bukan masker mentimun, itu maskernya Mama, Nak, ini loh nih. Canda, biar lucu aja. Aku udah bawa masker. Nah, ntar di sana ingat kalau rame jaga jarak ya. Wah, kalau begitu harus dijagain caranya ya. Pinter, jagain jaraknya seharian ya, Nak ya. Yang ayah maksud tuh ini loh, jarak 1 meter, 2 meter. Yang dijaga itu jarak, bukan pohon jarak. Ayah sama anak sama aja. Belum ditawar. Boleh dong, yang mana? Ini. Itu berapaan tuh? Ini 55 jadi 40. 40.000 sayang. 1000-an ada nggak? Nggak dapet deh kalau 1000 deh. Yang ini 5.000. Udah, kasihan juga ibunya. Ya udah, kasihan juga. Ya udah, beli satu gratis satu ya. Iya, yang mana? Tekor nih ibunya nih. Ada yang hitam. Itu ya, itu tuh. Mana ya? Nggak tahu. Tidak banyak yang tahu, sahabat, bahwa sebenarnya air dari hasil kolam ikan cupang itu bisa kita gunakan sebagai pupuk yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman kita, sahabat. Di sini saya menyiram bawang putih saya dengan air ini, sahabat. Nah, ini bisa kita lakukan setiap hari tanpa harus khawatir overdosis pupuk. Karena apa? Karena nutrisi yang terkandung di dalam kolam ini sangatlah ringan dan sudah siap saji seperti itu. Jadi tidak lagi mengalami proses di dalam media, sahabat. Nah, inilah yang sahabat perlu ketahui, sehingga mulai hari ini bila sahabat ingin memelihara ikan cupang, jangan lupa manfaatkan kegunaan efek baiknya seperti yang saya lakukan. Sebentar lagi saya akan jelaskan bagaimana cara saya untuk mengolah atau memanfaatkan air dari kolam kecil ini, sahabat ya, yang saya berikan ikan cupang sebagai pabrik pupuk kita setiap hari bagi tanaman-tanaman kita yang ada di sekitar rumah, sahabat. Tanaman hias sering sekali saya siram menggunakan air ini, sahabat. Tapi ini juga bisa kita manfaatkan untuk menyiram sayuran, tanaman-tanaman usia pendek lainnya, sehingga memberikan pertumbuhan yang maksimal meskipun kita tidak memiliki waktu khusus untuk membuat POC maupun pupuk padat lainnya.
Oke sahabat, sebenarnya untuk memelihara ikan cupang itu secara estetika lebih baik jika kita menggunakan wadah-wadah yang lebih memiliki nilai cita rasa seni lah, seperti itu. Seperti yang saya tadi tunjukkan di rumah saya menggunakan pot seperti ini sahabat. Potnya tidak dalam ya, hanya pot dangkal seperti ini. Akan tetapi kita bisa berikan ikan cupang dengan jumlah yang terbatas, mungkin hanya 1 atau 2. Kemudian wadah ini bisa kita juga gunakan sebagai tempat menumbuhkan tanaman air, tanaman hias seperti bunga padma yang tadi saya perlihatkan. Nah, sahabat bisa menggunakan wadah seperti ini, akan tetapi kali ini saya tidak menggunakan wadah ini. Karena apa? Karena wadah ini belum saya tambal sahabat. Jadi di sini masih ada lubang, sehingga kalau kita berikan air tentu saja ini akan tembus seperti itu. Nah, sehingga untuk demo cara membuatnya saya menggunakan ember seperti ini sahabat. Nah, jadi intinya siapkan wadah yang bisa menampung air dan tidak ada kebocoran. Nah, seperti yang sahabat bisa lihat di sini saya menggunakan segenggam daun pepaya sahabat ya. Dan ini ada fungsinya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga di sebelahnya di sini ada, sebenarnya inilah kotoran sapi yang sudah terfermentasi namun tercampur sedikit dengan tanah. Akan tetapi tidak masalah sahabat, tetap kita masih bisa gunakan. Kemudian jangan lupa di sini juga siapkan 4 perikanan sahabat ya, yang warnanya pink. Bila nggak ada sahabat, jangan paksakan beli. Sahabat bisa menggunakan POC yang mana bahannya itu terdiri dari bahan-bahan hijau, seperti misalkan rumput hijau, sayur hijau, dan lain sebagainya. Sahabat silahkan cek dari koleksi video saya, kira-kira mana POC yang sahabat miliki yang ada hijau-hijauannya sebagai bahan organiknya. Nah, mengapa saya menggunakan bahan-bahan ini sahabat? Karena dari awal saya katakan di video tadi bahwa kita berniat tidak hanya memelihara ikan cupang, akan tetapi kita juga ingin air yang ada di kolamnya bisa kita gunakan sebagai pupuk setiap hari yang tersedia di halaman kita, di kebun kita sahabat. Hal ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sahabat ya. Kita sambil kerja ya, kita hancurkan dulu, kita robek-robek seperti ini saja di wadah ini sahabat. Daun papayanya kita sobek-sobek. Saya sudah pernah bahas ini di video ini. Nah, di sana saya jelaskan fungsi bahan serta bagaimana kinerja dari bahan-bahan ini semua nantinya sehingga bisa berhubungan langsung dengan pupuk yang dihasilkan. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi di sini, tapi saya akan ajarkan langsung prosesnya. Di sini saya gunakan kohe fermentasi yang sudah tercampur dengan tanah. Tidak perlu banyak sahabat ya. Jadi ini hanya untuk bahan dasar atau ground dari kita membuat kolam ikan cupang ini sahabat. Kemudian kita bisa tambahkan air sahabat ya. Kebetulan di sini saya sudah siapkan air. Nah, oke sahabat, kemudian kita tuangkan 4 perikanan ini sebanyak 1 tutup botol sahabat ya. Karena ini sedikit jumlahnya di wadah, jadi kita cukup 1 tutup botol. Nah, oke sahabat, kelihatannya sangat keruh ya, sangat keruh, jadi tidak masuk akal ini sebagai tempat untuk hidupnya ikan. Memang tidak, karena kita tidak akan menaruh ikannya pada saat ini. Ini akan kita diamkan selama 1-2 hari sampai semua kohenya itu yang naik ke permukaan ini bisa turun sahabat. Jadi setelah kohenya ini mengendap, maka air akan menjadi relatif lebih jernih. Oke. Nah, ketika kita mengendapkan air ini sahabat, jangan sampai kena hujan sahabat. Ini penting sekali, jangan sampai kena hujan. Lain hal seperti yang sudah jadi tadi di kolam saya, yang di pot yang tadi saya perlihatkan di awal video, itu sudah jadi kena hujan setiap hari pun nggak masalah, air akan tetap bening. Tapi pada saat ini jangan sampai kena air hujan. Nah, kemudian di hari ketiga kita hitungannya dari 1, 2, 3. Di hari ketiga sahabat bisa masukkan ikan cupangnya ke dalam air ini sahabat. Dan pasti aman, saya pastikan pasti aman, asalkan sesuai dengan takaran yang saya tadi jelaskan sahabat ya. Kemudian perlahan-lahan sahabat bisa ambil daun pepaya ini sahabat ya. Sahabat bisa ambil ini dan sahabat bisa buang seperti itu, atau gunakan sebagai kompos. Nah, sebenarnya fungsi dari pepaya ini di awal-awal pembuatan ini sudah saya jelaskan juga di video ini sahabat. Jadi sahabat bisa cek video yang full di video yang sudah pernah saya upload. Tidak hanya ikan cupang, sebenarnya beberapa jenis ikan juga sahabat bisa masukkan, bahkan termasuk ikan nila sahabat ya.
Akan tapi di sini nanti akan ada dua endingnya, dua macam air yang akan kita bisa lihat nantinya. Bisa bening seperti yang tadi saya perlihatkan di awal video saya, atau bisa juga kehijauan. Nah, bila kolamnya itu bening sahabat ya, itu artinya dominasi nitrobakter itu sangat dominan di kolam itu sahabat, sehingga kadar amonia dan nitrit yang dihasilkan dari kotoran cupang itu sudah bisa diubah sedemikian rupa sehingga air menjadi bening. Nah, di sana peran nitrobakter itu sangat dominan. Sedangkan apabila itu menjadi warnanya kehijauan, biasanya ini di kolam lili, di kolam nila, kehijauan di sana berarti ada mikroplankton yang mendominasi. Nah, jadi amonia dan nitrit itu menjadi terakumulasi menjadi mikroplankton yang membuat warna air menjadi kehijauan. Dan itu pun juga baik sahabat. Kedua-duanya bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman kita. Akan tapi yang bening ini saya suka karena apa? Kita bisa lebih sering sahabat. Kalau yang warna hijau itu mungkin bisa kita gunakan untuk menyiram setiap 3 hari atau mungkin 2 hari tanaman kita. Akan tapi yang warnanya bening, nah ini lebih aman lah seperti itu, tanda kutip, bisa kita gunakan setiap hari bila kita sempat seperti itu. Oke ya, sampai di sini paham. Kita endapkan ini 1-2 hari. Hari ketiga sahabat bisa masukkan ikannya. Apakah tidak ada jentik nyamuk, Pak? Justru ikan itu akan memakan jentik nyamuk yang ada, seandainya ada jentik nyamuk yang tumbuh. Dan lama-kelamaan maka kolam ini akan menjadi jernih atau kehijauan. Ada dua kemungkinan, bisa menjadi jernih seperti kolam saya, atau bisa menjadi kehijauan. Dan kedua-duanya itu bagus untuk tanaman kita. Jadi airnya itu bagus untuk tanaman kita. Di sini saya memiliki 2 kolam cupang ini, dan kedua-duanya karakter airnya bening sahabat. Berarti nitrobakter sangat mendominasi di air ini sahabat ya. Seperti yang tadi saya bilang. Nah, inilah yang saya gunakan. Bahkan setiap hari kalau saya nggak ada kerjaan, saya ambil kemudian saya siramkan pada tanaman-tanaman saya yang ada di sekitar taman ini sahabat. Oke, cukup sekian video saya kali ini sahabat. Semoga bisa menginspirasi sahabat yang ada di luar sana yang lagi ingin atau disuruh anaknya untuk beli ikan cupang. Kita bisa manfaatkan sebagai pabrik pupuk kita setiap hari. Jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.